Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya John Leo. Masih kaget suara saya masih begini ya? Tentu saja karena saya masih dalam proses pemulihan dari sakit stroke. Ya teman-teman, hari ini saya mau bahas satu hal terkait dengan timnas kita. Di media online itu ramai sekali perdebatan bahkan diskusi tentang strategi timnas yang full menyerang ketika berhadapan dengan Australia yang mengakibatkan kita kalah 5 gol. Itu teman-teman. Sebagian netizen berpendapat bahwa harusnya tidak boleh menyerang. Ada yang berpendapat bahwa boleh menyerang tapi area pertahanan jangan rapuh seperti kemarin. Lalu sebagian lagi mengatakan bahwa kita bermain seharusnya pragmatis, counter attack seperti yang selama ini dilakukan oleh STY dan timnas kita. Jadi ramai sekali perdebatan dan perbincangan soal strategi. Ya teman-teman, kita tidak bisa menilai mana yang salah dan mana yang benar. Tetapi kalau kita secara objektif melihat bahwa kemarin itu banyak sekali kekurangan atau celah kita yang berhasil dieksploitasi oleh Australia. Jadi sudah bagus juga kita bisa bermain dengan pola menyerang. Cuma saja bahwa area pertahanan kita acap kali itu menjadi makanan empuk bagi penyerang Australia ketika mereka melakukan counter attack. Nah, PR kita adalah di hari Selasa nanti kita ketika berhadapan dengan Bahrain, apakah kita mau bermain menyerang lagi ataukah bermain pragmatis? Ini yang jadi PR kita, PR pelatih tentunya untuk berpikir. Sebelum pertandingan lawan Australia kemarin, pelatih kita cukup percaya diri bahwa kita pasti akan menang lawan Australia. Tentu dengan pola menyerang yang kemarin dirancang. Tapi fakta menunjukkan lain. Nah, ini tentu menjadi pukulan juga. Pukulan bagi Patrick Kluivert dan tim pelatih. Kita tahu bahwa STY pun pada saat pertandingan perdana Indonesia ketika itu melawan Irak, di Irak kita juga kebobolan 5 gol, 5-1 skornya waktu itu. Jadi sebenarnya apa yang kemarin terjadi terhadap Patrick Kluivert dan tim itu persis apa yang dialami timnas kita bersama STY pada pertandingan STY yang pertama dulu. Cuma STY segera mempelajari tim kita, lalu menerapkan strategi counter attack yang kemudian menjadi ciri khas dia, ciri khas STY selama melatih timnas. Nah, ini menarik. Apakah coach Patrick Kluivert ini juga mau belajar seperti STY bahwa boleh dia menghendaki satu strategi yang pas untuk timnas kita, tapi dia juga harus melihat kemampuan komposisi pemain, materi pemain dan lain sebagainya yang dimiliki oleh pemain kita. Kalau tidak salah kita punya 16 pemain yang punya ciri bertahan. Jadi kalau mau dipaksa untuk harus bermain menyerang, itu jadi satu masalah. Karena karakter atau ciri pemain timnas kita itu mayoritas bercirikan pemain bertahan, pemain counter attack yang bertahan lalu melakukan serangan balik. Nah, besok ini ketika berhadapan dengan Bahrain, kita harus hati-hati karena Bahrain juga biasa bermain dengan pola yang sama, pola counter attack. Maka
kita saksikan kalau ada yang menonton pertandingan Bahrain melawan Jepang kemarin, cukup luar biasa. Jepang kesulitan untuk mencetak gol karena pertahanan Bahrain yang cukup bagus. Itu menjadi satu tanda bahwa tidak mudah mengalahkan Bahrain. Makanya Patrick Kluivert dan tim pelatih punya PR berat. Bagaimana caranya untuk bisa mendobrak pertahanan dari Bahrain ini, sembari juga menjaga area pertahanan kita supaya tidak kecolongan seperti halnya waktu lawan Australia. Itu yang menjadi PR besar Patrick Kluivert. Lalu teman-teman, kita tahu kemarin Martin Paes kebobolan 5 gol itu cukup membuat mental dia pasti down juga. Apalagi sekarang dengan hadirnya Emil Audero, itu menjadi satu tantangan sendiri. Karena bisa jadi dia disingkirkan oleh Emil Audero untuk menjadi kiper nomor 1 timnas. Kalau saja Emil dikasih kesempatan ketika timnas berhadapan dengan Bahrain dan berhasil menunjukkan kualitasnya, maka bisa saja Emil Audero akan menjadi kiper pertama dan Martin Paes jadi kiper kedua. Karena kalau kemarin kita lihat ada beberapa gol yang dia salah mengantisipasi. Itu jadi saya pikir pelatih harus menurunkan Emil Audero dalam pertandingan melawan Bahrain ini supaya dia juga bisa membuktikan dirinya, membuktikan kemampuannya. Karena dia bermain di salah satu liga terbaik dunia, Liga Italia. Kita tahu. Makanya saya pikir tidak ada alasan bagi Patrick Kluivert untuk tidak menurunkan Emil Audero. Itu teman-teman. Lalu kalau pemain yang kemarin banyak missnya, saya pikir salah satunya itu Nathan Joaon, itu dipertimbangkan. Apalagi kita tahu di 2 hari akan datang itu pasti sudah kembali berapa pemain kita yang kemarin kena hukuman, sehingga tim kita sudah lebih komplit. Jadi saya pikir lebih baik ya Nathan Joaon yang di grup juga jam bermainnya kurang, sebaiknya dicadangkan aja. Kalau mau konsisten dengan omongannya Patrick Kluivert, harusnya Nathan Joaon gak perlu diturunkan. Dia kemarin bikin kesalahan. Saya catat 2 kesalahan yang dia buat. Salah satu berbuah penalti, dan salah satu lagi itu yang berbuah gol kedua atau ketiga itu, teman-teman. Jadi saya pikir ya pelatih juga harus cerdas dalam memilih pemain-pemain. Ya, termasuk pemain belakang Rizky Ridho, kita tahu dia turun di babak kedua. Coba dari babak pertama Rizky Ridho ada di tim. Kita tahu Rizky Ridho cukup disiplin menjaga area pertahanan. Kenapa dia dimainkan di babak kedua? Itu jadi pertanyaan juga buat saya, dan pasti buat sebagian teman-teman. Karena kita tahu kemampuan Rizky Ridho seperti apa, cukup bagus. Tidak kalah dengan pemain naturalisasi kita. Saya pikir dia harus diberi kesempatan dari awal supaya bisa membuktikan diri. Karena dia sudah selama ini sudah membuktikan diri dan bagus kan. Kenapa disimpan? Dia juga tidak cedera, dalam kondisi fit. Jadi saya pikir tidak ada alasan menyimpan dia. Karena Rizky Ridho tipe pemain yang cepat sekali bisa punya chemistry dengan pemain-pemain lain. Dia dipasang dengan siapa saja itu bisa masuk. Dengan Jai apalagi baik kedua itu sudah paling solid lah kalau di center back. Jadi saya pikir tidak ada alasan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk menyimpan Rizky Ridho. Lebih baik dia diturunkan dari awal bersama Jai. Saya pikir itu untuk
lebih memperkokoh pertahanan kita. Jadi itu kira-kira ulasan dari saya teman-teman, bahwa melawan Bahrain kita harus cerdas, pelatih harus cerdas menentukan strategi, bahwa kita menyerang atau counter attack itu perlu kehati-hatian. Saya pikir, saya secara pribadi ya teman-teman boleh komentar juga di kolom komentar, bahwa saya berpikir kita jangan bermain menyerang, tetap dengan counter attack. Biarkan Bahrain menyerang, nggak apa-apa, tapi kita menyusun strategi counter attack-nya dengan baik, dengan visi yang bisa diterjemahkan oleh para pemain kita. Ketika kita mau melakukan counter attack itu, siapa yang lari ke depan dan menempati area mana, supaya jelas. Kita kemarin ketika di counter oleh Australia itu, pemain belakang itu kebingungan, bola langsung dibawa dan ditendang masuk gawang. Itu teman-teman, saya pikir ya nggak perlu lah sok-sok menyerang, nggak perlu, belum saatnya. Jadi Patrick Kluivert juga harus banyak belajar. Ini bukan Belanda, ini Indonesia. Jadi Patrick Kluivert harus tahu itu, bahwa kita bukan timnas Belanda, tapi kita timnas Indonesia yang belum punya kemampuan untuk bisa bermain menyerang, karena melawan tim kuat seperti Bahrain itu tidak mudah. Harus menerapkan strategi yang pas. Bila perlu 15-20 menit pertama kita mengamati dulu, jangan buru-buru dari awal langsung start untuk menyerang. Konyol itu. Saya pikir begitu teman-teman. Tapi saya tetap ingin supaya strategi yang diterapkan adalah counter attack. Saya pikir itu yang paling pas, setidaknya untuk karakter permainan timnas yang sudah dilakukan selama ini, dan saya pikir masih dilakukan lagi untuk lawan Bahrain besok. Oke, sekian dulu ulasan dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.